Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas RB, ingin mempresentasikan tugas besar basis data. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarah Natalia Geraldine dengan NIM 121450022. Selanjutnya, saya Raditya Riyandi dengan NIM 121450105. Selanjutnya, saya Rangga Ade Putra dengan NIM 121450106. Saya Muhammad Kaisar Firdaus dengan NIM 1214500135. Saya Putri Intan Kirani dengan NIM 121450055. Pada pengantar dataset yang kami gunakan, kami menggunakan sebuah dataset yang berjudul Data Mahasiswa Informatika yang kami dapatkan dari situs kaggle.com yang bisa diunduh pada tampilan halaman berikut. Dataset ini memiliki beberapa variabel yaitu NIM, nama, tahun akademik, semester mahasiswa, nama mata kuliah, kelas, SKS matkul, nilai mutu, IPS, dan IPK. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu adalah mengimport library yang digunakan seperti host, Python MySQL, Pandas, dan MySQL sebagai konektor untuk menyambungkan serta membaca dataset dengan atribut yang kami gunakan yaitu database name-nya itu data mahasiswa, database host-nya itu bernama localhost, username-nya bernama root, dan password-nya kosong. Lalu kami mengkoneksikan database dari Jupyter Notebook ke MySQL dengan sintaks seperti di layar berikut. Dan terlihat koneksi yang dilakukan sukses. Lalu kami mengecek apakah database di MySQL sudah terhubung ke Jupyter Notebook dengan melihat database yang tersedia dengan sintaks show databases. Terlihat database yang ada di MySQL muncul di Jupyter Notebook, yang artinya bahwa Jupyter Notebook dan MySQL-nya sudah tersambung. Selanjutnya, kita akan menggunakan database data mahasiswa untuk membuat tabel data MHS menggunakan perintah create table dengan atribut NIM sebagai primary key, nama, tahun akademik, semester mahasiswa, nama MK, kelas, SKS, matkul, IPS, dan IPK. Untuk mengimport dataset yang akan digunakan pada tabel data MHS, kita menggunakan perintah load data local in file untuk memuat data dari file CSV dengan tujuan tabel data MHS. Dan untuk memeriksa apakah pengaturan local in file aktif atau tidak, kita menggunakan kode show variable like local in file, dan seperti pada layar menghasilkan nilai on yang artinya variabel local in file-nya telah diaktifkan. Selanjutnya, transformasi data dari database relasional menjadi data frame menggunakan library Pandas, dan kemudian data tersebut dikonversi menjadi file CSV. Pada contoh ini, query yang dieksekusi menggunakan select all from data MHS, di mana akan menampilkan semua kolom dari baris data tabel MHS, dan ditampung pada variabel DF yang merupakan objek data frame. Dan untuk mengkonversi database RDB ke CSV, kita menggunakan perintah df.toCSV dalam kurung data mahasiswa.csv, di mana file CSV yang dihasilkan akan memiliki struktur yang mirip dengan data frame dengan baris sebagai catatan dan kolom sebagai kolom data. Selanjutnya, untuk mengaktifkan ekstensi SQL di Jupyter Notebook, kita menggunakan kode %load x SQL, di mana menampilkan output the SQL extension is already load. To reload it, use %reload x SQL menunjukkan bahwa ekstensi SQL-nya sudah aktif. Selanjutnya, untuk membuat koneksi database MySQL dengan menggunakan URL koneksi, di mana hal ini mengasumsikan bahwa server MySQL berjalan di localhost dan menggunakan pengguna root. Dan terakhir, kita menggunakan perintah dash untuk menampilkan informasi mengenai struktur data dari tabel data MHS.
Selanjutnya, kita menghapus kolom yang tidak diperlukan. Pertama, kita pilih terlebih dahulu tabel mana yang ingin kita hapus kolomnya dengan menggunakan perintah select from data mahasiswa. Lalu, hapus kolom yang tidak diperlukan dengan kode SQL alter table data mahasiswa drop kolom tahun akademik. Itu untuk menghapus kolom tahun akademik. Lalu kita hapus kolom kelas dengan menggunakan perintah alter table data mahasiswa drop kolom kelas. Lalu menghapus kolom IPS dengan kode alter table data mahasiswa drop kolom IPS. Setelah menentukan data pada kolom mana saja yang akan dioperasikan, kita menggunakan perintah dex. Kita dapat menggunakan perintah dex untuk melihat data yang sudah diperbarui. Selanjutnya, normalisasi 2NF. Normalisasi 2NF itu merupakan tingkatan kedua dari normalisasi yang memastikan bahwa semua data dalam tabel bergantung secara fungsional pada seluruh kunci utama atau primary key. Dengan menerapkan normalisasi 2NF, tabel akan dibagi menjadi beberapa tabel terkait yang mengurangi redundansi dan anomali data. Ini membantu meningkatkan efisiensi dalam operasi database, menjaga integritas data, dan mempermudah pemeliharaan dan manipulasi data. Berikut kode yang digunakan untuk melakukan normalisasi 2NF. Yang atas itu kode untuk menduplikat record dari tabel data mahasiswa ke tabel baru dengan menggunakan perintah insert into mahasiswa dalam kurung NIM nama semester mahasiswa. Lalu dipilih dengan menggunakan fungsi select NIM nama semester mahasiswa dari tabel data mahasiswa. Dibatasi limit 31. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pengecekan record pada tabel baru. Kode kali ini itu untuk melakukan operasi pembuatan tabel baru, di mana kita akan menduplikat recordnya dari tabel data mahasiswa ke tabel yang baru. Dan kita akan menampilkan hasilnya menggunakan perintah SQL, di mana kita menggunakan record dari tabel mahasiswa, menggunakan perintah select from nilai mahasiswa. Boleh next. Nah, code kali ini itu DML atau Data Manipulation Language, di mana sekumpulan perintah yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam sebuah database. Nah, DML ini kita gunakan untuk melakukan operasi seperti insert atau penyisipan, kemudian ada update untuk pembaruan, ada delete untuk penghapusan, dan select untuk pengambilan. Oke, code kali ini merupakan advanced query pada SQL, di mana teknik ini itu digunakan untuk mengambil data dari database dengan cara yang lebih kompleks atau fleksibel. Jadi, kita dapat memperoleh informasi yang lebih spesifik dan terstruktur dari database dan menghasilkan hasil query yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Di yang pertama ini itu kita menampilkan tabel mahasiswa yang memiliki nilai mutu lebih dari 3,5. Untuk tabel kedua itu menampilkan rata-rata IPK mahasiswa per semesternya. Untuk tabel ketiga menampilkan mata kuliah dengan nilai mutu tertinggi. Kemudian untuk tabel keempat itu untuk menampilkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu. Di sini sebagai contohnya itu perancangan basis data. Kemudian untuk tabel yang kelima itu menampilkan jumlah mahasiswa per semesternya. Baik, selanjutnya kita masuk ke user management. Di sini adalah bagaimana seorang user bisa memanajemen sebuah database-nya. Oke, untuk bagian kiri ada kode di mana show grants for root at localhost. Di sini fungsi sintak ini yaitu untuk memperlihatkan akses apa aja yang diberikan oleh pada root localhost-nya. Lalu yang bawahnya kita membuat create user dengan nama usernya itu user 01 at localhost. Lalu kita juga membuat create user dengan nama user 2 at localhost. Lalu pada gambar pada sintak di sampingnya ada grant select, insert, delete, drop, alter log, table on. Pada bagian yang paling atas itu adalah untuk user 1. Tetapi user 1 nanti tidak dapat melakukan update. Lalu bawahnya ada sintak juga, yaitu untuk user 2, yang dimana nanti user 2 tidak dapat melakukan create.
Lalu kita uh, pada sintak yang paling bawah, paling kanan, paling ujung kanan bawah itu untuk menampilkan hak akses pada setiap user dengan fungsi show lagi dengan sintak show grants for root at localhost. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin di sini akan memperlihatkan hak akses yang ada pada uh, user yang sudah kita buat tadi. Mungkin dengan sintak show grants for user 01 at localhost. Dan di bawahnya bakal muncul akses apa aja yang bakal bisa dilakukan. Begitupun dengan sintak yang kedua. Pada user 02 menggunakan fungsi show grants for user 02 underscore 02 at localhost, maka di bawah juga akan berlaku fungsinya. Ini sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke backup file. Ya, di sini backup file ini digunakan untuk membackup dataset yang sudah kita buat sebelumnya. Mungkin pada line 184 itu ada variabel, kita membuat variabel backup underscore file sama dengan kelompok 03.sql. Kelompok 03.sql ini adalah nama dari database atau file SQL-nya. Lalu kita menggunakan MySQL DAM untuk backup database, di mana kita membuat fungsi kita menggunakan variabel comment, dan di mana di dalamnya itu diimplementasikan fungsi f MySQL DAM min u untuk membuka DB username, min p DB password, DB name, dan menggunakan negasi backup file. Lalu dengan fungsi os.system variabel comment. Lalu kita akan melihat lokasi path file backup berada dengan membuat variabel cwd dan menggunakan fungsi os.get cwd. Lalu kita print cwd-nya, maka di bawahnya akan muncul di mana lokasi path file backup tersebut tersimpan. Oke, mungkin bisa di next. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian penjelasan ataupun materi, ada hal yang masih berkurang berkenan bagi pendengar atau yang menonton. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Eh, saya selaku perwakilan terakhir, saya akan menutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.